Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Haryadi dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Abdullah Azam mengenai cara perhitungan zakat investasi. Jadi zakat investasi adalah zakat yang harus investor muslim penuhi atas nilai hasil penanaman modal yang mencapai nisab senilai 85 gram emas dan sudah mencapai 1 tahun atau haul. Jika investor memenuhi syarat tersebut, maka ia harus membayarnya dengan tarif 2,5% dari total harta asetnya. Perhitungan ini berlaku untuk aset berupa saham, reksadana, dan surat berharga lainnya yang dimiliki oleh investor perorangan. Misalkan, seorang investor memiliki aset reksadana senilai 100 juta rupiah selama genap 1 tahun. Saat ini harga emas 1 gramnya yaitu 900.000. Oleh sebab itu, nisab itu senilai 76.500.000 rupiah. Sehingga ia sudah wajib menyisihkan sebagian harta dari keuntungan penanaman modalnya. Dalam hal ini, investor tersebut harus menyisihkan sebagian hartanya dengan perhitungan sebagai berikut. Zakat perhitungan zakatnya adalah 2,5% dikali jumlah aset investasi selama 1 tahun. Jadi 2,5% dikali 100 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. Dalam hal ini, investor bisa membayar zakat investasi ini kapan saja. Jika seorang investor belum memiliki aset dengan nilai mencapai nisabnya, maka ia tidak wajib membayarnya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dampak ekonomi zakat dalam kehidupan. Zakat diyakini memiliki pengaruh terhadap perekonomian, baik secara mikro ataupun makroekonomi. Meski demikian, tidak secara otomatis zakat ini akan berdampak baik bagi perekonomian. Misalnya, ekonomi akan tumbuh lebih cepat, tabungan akan meningkat, pengangguran akan menurun, dan seterusnya. Dampak zakat ini dapat berupa positif, negatif, ataupun tidak berdampak signifikan dan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama terkait dengan perilaku ekonomi mustahik secara relatif terhadap muzaki. Misalkan, jika mustahik memiliki hasil konsumsi yang lebih tinggi daripada muzaki dan banyak faktor produksi yang dikuasai oleh muzaki, maka zakat tidak akan memiliki pengaruh positif terhadap penghematan pendapatan atau tabungan dan peningkatan pendapatan mustahik. Hal ini dapat dijelaskan dengan model hipotesis yang perlu dijadikan dasar dalam pengelolaan zakat. Zakat akan memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian jika dikelola dengan tata kelola organisasi yang baik. Pengelolaan yang baik ini menuntut adanya peran regulasi dan pengawasan yang efektif, organisasi pengelola zakat yang profesional, dan sistem kelembagaan infrastruktur yang mendukung. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara? Nah, secara umum, dana zakat yang diterima oleh mustahik akan meningkatkan daya belinya. Peningkatan ini akan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga peningkatan ini juga akan mendorong peningkatan kapasitas produksi yang mana pada akhirnya secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu, adakah peranan zakat dalam perekonomian? Tentu saja pasti ada, di antaranya yaitu yang pertama, mendorong pemilik harta untuk kreatif dalam mengelola hartanya. Bila harta didiamkan saja dan tidak diupayakan untuk dikembangkan, maka berpotensi untuk kena zakat. Namun, bila hartanya diputar untuk investasi usaha, maka harta yang dipakai untuk investasi merupakan harta pokok yang dikurangi dari perhitungan zakat. Nah, upaya ini tentu saja akan mendorong produksi sehingga perputaran uang di masyarakat juga akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu mendorong tumbuh kembangnya sektor real. Kegiatan pendistribusian zakat dalam bentuk usaha produktif akan memberikan efek yang ganda dibandingkan dengan kegiatan pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif, yaitu meningkatkan pendapatan mustahik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Jadi ketika penyaluran zakat disalurkan dalam bentuk usaha produktif, nah di mana penerima zakat itu melakukan usaha, kemudian usahanya itu berkembang dan terus berkembang, maka hal tersebut akan meningkatkan pendapatan orang tersebut yang nantinya orang tersebut juga berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, sehingga hal tersebut juga akan mengurangi angka kemiskinan.
Nah, dengan begitu secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Bagaimana pengoptimalan zakat terhadap perekonomian terutama bagi UMKM? Di masa pandemi COVID-19, para pekerja yang mengalami PHK harus mampu bertahan di kondisi saat ini dengan tetap memenuhi keperluan sehari-hari. Sehingga tak heran bila mereka beralih profesi dengan mendirikan UMKM. Akan tetapi, usaha untuk menggerakkan ekonomi sektor UMKM terhalang oleh permasalahan modal dan juga bekal ilmu dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, tidak sedikit bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Melalui berbagai program dengan tujuan masyarakat mampu memanfaatkan bantuan tersebut untuk kelangsungan usahanya yang nantinya bisa menutupi kebutuhan hidup. Rasanya kurang tepat apabila masyarakat berharap penuh dan bergantung pada bantuan pemerintah saja. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia yang lebih dari 87% penduduknya adalah umat muslim. Sehingga pendaya gunaan dana zakat produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber daya penerimaan permanen bagi mustahik. Selain itu, keunggulan dari zakat produktif ini adalah mampu mendidik kemandirian para mustahik. Adapun sejumlah unit usaha yang dikembangkan dari dana zakat produktif ini diantaranya ada UMKM ataupun bentuk bisnis sosial seperti usaha waralaba yang nantinya dikelola secara langsung oleh para mustahik. Dan tak lupa pula dalam keberlangsungannya, para mustahik tersebut mendapatkan pelatihan marketing setiap 2 pekan serta monitoring yang jelas. Lembaga Mil Zakat selaku pengelola zakat juga bisa membentuk lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha. Apabila ini diterapkan, pastinya bisa memberikan dampak secara berkelanjutan sehingga dapat mentransformasi mustahik menjadi muzaki. Pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM tentunya bukanlah keputusan tanpa alasan, melainkan terdapat sejumlah alasan mengapa UMKM ini penting diutamakan dalam pengembangannya melalui dana zakat. Hal ini disebabkan karena keunggulan utama pengembangan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja. Nah, pernyataan tersebut dibuktikan dengan data bahwa UMKM mampu menyerap 89,2% dari total tenaga kerja dan menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB di tahun 2018 mencapai 60,34%. Nah, kontribusi ini ditargetkan akan terus meningkat dikarenakan UMKM akan menjadi salah satu instrumen menuju Indonesia maju di tahun 2045 mendatang. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa makna terintegritas dalam penyaluran zakat? Terintegritas adalah suatu keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Dan makna terintegritas dalam penyaluran zakat adalah di mana zakat bisa disalurkan tepat sasaran, yaitu dengan kerjasama dari berbagai pihak. Zakat terhadap perekonomian tidak dengan serta-merta otomatis akan menambah atau menumbuhkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, perlu adanya penyaluran yang tepat melalui badan atau lembaga yang juga perlu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Indonesia telah memiliki Basnas dan Lazis. Badan tersebut juga harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dengan tepat sasaran. Oleh karena itu, terintegritas dalam penyaluran zakat sangatlah penting untuk membangun keutuhan, kesatuan, dan menyejahterakan umat.